Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Gerakan Cinta Masjid dimanapun berada, semoga kita selalu dalam limpahan nikmat iman, rahmat serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga pada hari ke-15 Ramadan ini Allah masih mengizinkan kita untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah Ramadan kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berkurang dosa-dosa kita, bertingkat amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, pada hari ini insyaallah kami akan membacakan Fadilah Ramadan karangan Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membacakan tentang Baginda Nabi SAW mencela orang yang tidak memperhatikan bulan Ramadan dengan doa beliau. Dari Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Mendekatlah kalian ke mimbar." Kami pun mendekat. Ketika beliau menaiki tangga pertama, beliau berkata, "Amin." Lalu ketika menaiki tangga kedua, beliau juga berkata, "Amin." Ketika menaiki tangga ketiga, beliau juga berkata, "Amin." Maka ketika beliau selesai berkhutbah, kami berkata, "Ya Rasulullah, sungguh hari ini kami telah mendengar darimu sesuatu yang belum pernah kami dengar ketika engkau naik mimbar." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Jibril telah menampakkan diri kepadaku." Lalu dia berkata, "Ketika aku menaiki tangga pertama mimbar, celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan, tetapi ia tidak diampuni." Maka aku berkata, "Amin." Kemudian ketika aku menaiki tangga kedua, dia berkata, "Celakalah orang yang mendengar namamu disebut, tetapi ia tidak berselawat kepadamu." Maka aku berkata, "Amin." Selanjutnya ketika aku menaiki tangga ketiga, ia berkata, "Celakalah orang yang menjumpai kedua ibu bapaknya, atau salah satu dari keduanya dalam keadaan sudah tua, tetapi dia tidak bisa masuk surga sebab orang tuanya." Aku berkata, "Amin." Hadis riwayat Hakim. Di dalam hadis di atas, malaikat Jibril alaihissalam telah mendoakan keburukan bagi 3 jenis manusia, dan baginda Rasulullah SAW mengamini doa tersebut. Malaikat Jibril alaihissalam sebagai malaikat yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala telah mendoakan keburukan dan beliau mengamininya. Sangat jelas betapa kerasnya doa tersebut. Hanya dengan rahmatnya kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan itu dan terselamat dari doa-doa tersebut. Jika tidak, kehancuran kita tidak diragukan lagi. Di dalam kitab Durul Mansur disebutkan bahwa malaikat Jibril alaihissalam sendiri yang berkata kepada baginda Rasulullah SAW, "Ucapkanlah amin." Maka beliau pun mengamininya. Dari sini dapat kita ketahui dengan jelas betapa pentingnya perkara ini. Orang pertama yang mendapat celaan adalah orang yang melewati bulan Ramadan yang penuh berkah, tetapi ia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ia menghabiskan hari-harinya dengan perbuatan dosa dan kelalaian, sehingga tidak memperoleh maghfirah. Di bulan Ramadan, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah seperti hujan. Namun, jika kita menghabiskan bulan ini dengan perbuatan buruk, maka hal itu dapat menyebabkan kita terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak memperoleh maghfirah Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini, lalu kapan lagi kita akan mendapatkannya? Sungguh tidak diragukan lagi kebinasaan bagi kita. Cara mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah setelah menunaikan tugas bulan Ramadan, yaitu puasa dan tarawih serta tadarus. Hendaklah kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang kedua yang mendapat celaan adalah orang yang apabila mendengar nama baginda Rasulullah SAW disebut, ia tidak berselawat untuk beliau. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang masalah ini, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa bersolawat ketika mendengar nama baginda Nabi Muhammad SAW disebut adalah wajib. Selain hadis di atas, masih banyak hadis-hadis lain yang menyebutkan ancaman atas kelalaian ini. Sebagian hadis menyebutkan bahwa orang-orang yang demikian itu termasuk golongan orang-orang yang paling kikir dan celaka. Mereka digolongkan sebagai orang yang keras hatinya dan lupa jalan menuju surga, sehingga masuk neraka jahanam. Diriwayatkan juga bahwa ia orang yang buruk amalan agamanya dan tidak akan dapat melihat wajah baginda Rasulullah SAW. Para ulama telah menakwil riwayat-riwayat ini seperti memberikan kesimpulan hukum yang lebih ringan dari zahirnya riwayat-riwayat tersebut. Namun, siapakah yang dapat mengingkari bahwa sabda-sabda baginda Nabi SAW tersebut adalah ancaman keras bagi yang tidak mau membaca selawat ketika nama beliau disebut. Hal itu karena disebabkan baginda Rasulullah SAW demikian besar terhadap umat ini, sehingga tulisan-tulisan maupun ceramah-ceramah tidak mampu melukiskannya. Banyak sekali hak baginda Rasulullah SAW yang tidak mampu ditunaikan oleh umatnya, sehingga orang yang tidak bersolawat ketika mendengar namanya berhak mendapat ancaman dan peringatan. Sangat besar keutamaan bersolawat kepada baginda Nabi SAW, sehingga barang siapa yang tidak bersolawat ketika nama beliau disebut adalah bernasib buruk. Apakah ada keutamaan yang lebih besar daripada bersolawat? Sebuah hadis menyebutkan bahwa barang siapa bersolawat 1 kali untuk baginda Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 10 rahmat kepadanya, dan para malaikat akan mendoakan, dan dosa-dosanya akan diampuni. Derajatnya akan dinaikkan, mendapatkan pahala laksana gunung Uhud, dan ia pasti menerima syafaat pada hari kiamat. Masih banyak alasan lain yang telah dijanjikan, seperti mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari murkanya Allah, selamat dari ketakutan pada hari kiamat, dan dapat melihat tempatnya di surga sebelum matinya. Selain itu, masih banyak janji lainnya yang berhubungan dengan keutamaan bersolawat, dengan hitungan-hitungan tertentu yang telah disabdakan oleh baginda Nabi SAW sendiri. Masih banyak lagi keutamaan membaca selawat. Di antaranya adalah orang yang membacanya akan diselamatkan dari kesempitan hidup dan kefakiran. Ia akan memperoleh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ia akan memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas musuh-musuhnya. Hatinya akan dibersihkan dari sifat munafik dan kafarat. Ia akan dicintai oleh orang lain, dan masih banyak hadis lain yang menerangkan keutamaan bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ahli fikih sepakat bahwa bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW sekali seumur hidupnya hukumnya adalah fardu. Ini merupakan kesepakatan seluruh ulama. Sedangkan yang menjadi perbedaan pendapat adalah apakah menjadi kewajiban bagi seorang untuk bersolawat setiap mendengar nama baginda Nabi SAW disebut atau tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa wajib bersolawat setiap kali nama beliau disebut. Ulama lainnya berpendapat sunnah. Orang ketiga yang mendapat celaan ialah orang yang dalam hidupnya tidak dapat berkhidmat kepada kedua orang tuanya, atau salah seorang di antara keduanya dengan baik di saat mereka telah tua, yang karena berkhidmat kepada keduanya semestinya ia mendapatkan surga. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang hak-hak orang tua. Para ulama mengatakan bahwa mematuhi perintah kedua orang tua dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh agama adalah wajib. Jangan berbuat tidak sopan terhadap mereka, dan jangan mendatangi mereka dengan sombong, sekalipun mereka musyrik. Jangan meninggikan suara melebihi suara mereka. Jangan memanggil mereka hanya dengan namanya, dan jangan mendahului mereka. Jika harus mengingatkan mereka kepada kebaikan,
dan melarang dari kemungkaran hendaklah dilakukan dengan cara yang lemah lembut. Jika diajarkan kita belum diterima, maka tetaplah menjaga hubungan baik dengan mereka dan selalu berdoa memohon hidayah untuk mereka. Ringkasnya, muliakanlah dan hormatilah mereka dalam segala urusan. Sebuah hadis menyatakan, di antara pintu-pintu terbaik untuk memasuki surga ialah ayah. Jika kamu mau, peliharalah ia atau sia-siakanlah ia. Seorang sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apakah hak kedua orang tua? Beliau menjawab, mereka surgamu atau nerakamu. Ridho mereka akan membawamu ke surga dan kemurkaan mereka akan membawamu ke neraka. Sebuah hadis meriwayatkan, seorang anak soleh yang memandang kedua orang tuanya dengan rasa cinta dan kasih sayang, maka pahalanya seperti haji yang makbul. Hadis lain menyatakan, selain dosa syirik, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa yang dikehendakinya. Tetapi terhadap dosa durhaka kepada orang tua, Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya di dunia sebelum dia mati. Seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad." Beliau bersabda, "Apakah ibumu masih hidup?" Jawabnya, "Ya." Beliau bersabda, "Berbaktilah kepada ibumu, karena surgamu ada di bawah telapak kaki ibumu." Hadis lainnya menyebutkan bahwa ridho Allah Subhanahu wa taala tergantung pada ridho ayah dan ibu. Murka Allah Subhanahu wa taala bergantung pada murka ayah dan ibu. Masih banyak hadis lain tentang dorongan dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Jika ada seseorang yang karena kelalaiannya berbuat salah dalam masalah ini, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal, maka di dalam syariat yang suci masih ada jalan keluarnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa yang kedua orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan ia durhaka kepada mereka, maka dengan memperbanyak doa dan istighfar untuk mereka, ia akan digolongkan sebagai anak yang berbakti. Hadis lain menyatakan bahwa amalan seseorang yang paling baik setelah kematian ayahnya adalah berbuat baik kepada teman-teman ayahnya. Allahu a'lam bishawab. Demikian tadi kita bacakan tentang celaan baginda Nabi SAW terhadap orang yang tidak memperhatikan bulan Ramadan dengan doa beliau. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi, yang kita dengarkan bersama, bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Marilah bersama kita niat untuk amalkan dan sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.